dan juga yang ada di Instagram Live-nya Subianti. Selamat malam semuanya, selamat bertemu lagi ya di acara webinar kita malam ini. Yang pasti itu bakal seru banget ya, bakal menarik banget dan pastinya sayang banget kalau sampai dilewatkan ya. Dan jangan lupa ya, selalu sehat dan cantik bersama Subiantik. Oke, ternyata ini dari Neng Rosita kayaknya lagi ada trouble mungkin ya. Kita sambil tunggu ya. Oke, ya, ternyata sedang ada trouble ya. Oke, jadi teman-teman semuanya sambil tunggu Neng Rosita join lagi ya. Untuk malam ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya seputar, shibori ya, kain shibori. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar nih karena kita juga pernah membahasnya ya waktu, apa namanya, kalau nggak salah di bulan-bulan Agustus sih kalau nggak salah ya. Sekarang kita akan membahas lagi nih ya tentang kain shibori yang pasti itu bakal seru banget, yang pastinya itu bakal bermanfaat banget buat teman-teman semuanya ya. Sudah ada dari Neng Indri. Halo Neng Indri, selamat malam, selamat bergabung. Halo, Oke, selamat malam. oke, iya. Dengan narasumber ahlinya ya malam hari ini, beliau adalah Neng Kristiana Feni Rosita ya, atau biasa disebut dengan Neng Rosita. Halo Neng Rosita, Iya, selamat malam. halo, selamat Apa malam kabar Neng semuanya. Rosita hari ini? Ya, bagus hari ini Oh, semuanya baik. berjalan dengan lancar sepanjang hari. Kebetulan juga cuaca cerah ya hari ini. Oke, ya. Semoga teman-teman semuanya juga dalam keadaan baik ya. Oke, buat yang belum kenal Neng Rosita ya, beliau ini adalah seorang owner ya teman-teman ya, atau seorang founder dari Rosita Batik Shibori yang mana beliau ini memulai usahanya sejak tahun 2017. Nah, Iya, tadi kita ngomong-ngomong cuaca ya, cuacanya ternyata hari ini sedang cerah, tapi tiba-tiba bisa, hujan ya, iya ternyata cuacanya betul. sekarang itu lagi nggak menentu, kadang panas, kadang Mm-mm. hujan ya, yang pastinya itu apa namanya, bakal berpengaruh banget ya buat kesehatan kita. Ya nggak? Bener nggak Neng Rosita? Iya, bener banget. Kayak kemarin ya, ini saya kan lagi di Surabaya ya. Kemarin tuh hujan deras banget sepanjang hari dan derasnya itu sampai hujan angin gitu kan. Oh, Tapi hari iya. ini itu panas banget sepanjang hari. Jadi kayaknya cuacanya lagi ekstrim banget ya. Betul, heeh heeh, betul banget ya. Kayaknya mulai dari penghujung tahun ya, Neng, ya? Penghujung tahun Mm-mm. 2022, sampai ternyata di awal tahun pun masih dengan cuaca yang ekstrim. Nah, kalau Mm-mm. dari Neng Rosita sendiri, gimana sih cara menjaga kesehatan nih di cuaca yang sedang ekstrim seperti ini, Neng? Ya, yang pertama ya sebenarnya banyak faktor. Yang pertama dari diri kita sendiri juga ya, karena itu kan faktor eksternal ya, kalau dari cuaca dan sebagainya gitu ya. Tapi dari faktor diri kita sendiri itu juga perlu perhatian khusus ya. Misalnya ya kita memang harus apa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu berarti artinya kita harus makan makanan yang sehat gitu ya. Memang makanan yang enak-enak itu eh, banyak yang makanan nggak sehat ya, mengandung kolesterol gitu ya. Tapi kita harus mulai menjaga makanan kita yang kita asup itu harus makanan yang lebih sehat gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian uh, yang kedua kita harus juga punya waktu yang cukup ya untuk istirahat karena bagaimanapun juga regenerasi sel kita kan akan berjalan pada saat kita cukup istirahat, pada saat kita tidur dari jam misalnya jam 10 sampai jam 6, waktu istirahat kita 6 sampai 8 jam. Itu juga perlu. Kemudian apalagi ya? Oh, dari sisi pikiran ya. Jadi kita harus berpikir think positively gitu ya. Jadi berpikir positif itu juga bagus juga gitu untuk meningkatkan imun kita gitu ya. Terus apalagi selalu happy gitu ya, kayak selalu happy. Dan selain itu juga oh pasti olahraga yang teratur. Walaupun olahraganya nggak perlu terlalu berat ya, misalnya tiap hari jalan pagi gitu. Pokoknya kita bergerak gitu ya. Nah, itu kayaknya beberapa hal itu yang membuat kita tuh keep healthy ya, tetap sehat walaupun di cuaca yang sangat buruk atau ekstrim seperti sekarang ini. Gitu dari saya. Oke, mantap banget nih ya. Ini juga bisa ditiru nih sama teman-teman semuanya ya, sama kita semuanya ya. Pasnya faktor dari internal itu kan juga penting banget ya. Tadi Mm, makanannya ya, itu makanan juga mm, pengaruh banget sih bener ya, pengaruh banget. Istirahat yang cukup, pikirannya harus mm, selalu positif. Kalau pikirannya mm. positif itu kan juga pastinya otomatis bakal happy ya, Neng ya. Ya Terus olahraganya betul. itu juga Meningkatkan harus imun kita ya, jadinya betul. imun kita meningkat gitu.
Oke, terima kasih banyak nih Nang Rosita ya untuk, tips-tipsnya ya, mungkin bisa ditiru juga nih buat kita semuanya. Oke, kita ke topik lagi ya teman-teman ya, buat sobat Subi di sini yang, tahu tentang fashion, yang sudah paham ya di dunia per-fashion-an, pasti sudah nggak asing lagi nih ya dengan istilah shibori. Namun masih banyak nih orang yang belum mengetahui arti kata tersebut. Nah, shibori adalah sebuah teknik pewarnaan kain yang memanfaatkan ikatan dan celupan untuk menentukan motif pada kain yang populer di Jepang dan telah digunakan sejak zaman Kekaisaran Jepang beberapa ratus tahun yang lalu. Motif yang dihasilkan dan teknik shibori seringkali disamakan dengan tie-dye. Namun, satu hal yang menjadi persamaan antara keduanya adalah pada teknik pencelupan. Nah, untuk hasilnya itu pun bermacam-macam banget teman-teman ya. Salah satunya itu adalah kaos. Nah, ini adalah kreasi kaos unik yang akan kita bahas malam hari ini yang pastinya untuk hasilnya tuh unik-unik banget ya, dan mungkin dari teman-teman juga nanti bisa nih mengambil ilmunya, bahkan mungkin teman-teman juga bisa mempraktekkan di rumah ya. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan ya oleh Neng Rosita, dan buat teman-teman nanti yang punya pertanyaan ya, atau mungkin ada pertanyaan seputar materi yang disampaikan malam hari ini, silakan teman-teman bisa langsung dituliskan saja di room chatnya. Nanti akan saya bantu bacakan ya dari Neng Rosita yang akan bantu menjawabnya. Oke? Ya, Dan tanpa berlama-lama lagi, silahkan langsung saja Neng Rosita untuk memaparkan materinya. Silahkan. oke. Saya bisa minta tolong di-share slide saya. Oke, boleh banget. Kepada tim Subi boleh dibantu share screen-nya ya. Ditunggu ya, Neng. Oke. Ya, terima kasih buat sahabat Subi yang sudah join di live IG pada malam hari ini ya. Kita ketemu lagi. Dulu saya pernah memberikan pemaparan juga tentang Shibori, tapi kali ini saya mau sedikit agak praktek ya gitu dari Shibori. Gimana sih cara pembuatan Shibori? Bedanya apa sih dengan tie-dye gitu ya? Cukup simple dan sederhana, nggak terlalu susah juga, semua bisa mempraktekkan. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan praktek, kalau punya kaos-kaos bekas yang warna putih gitu ya, atau baju-baju bekas yang warna putih yang pastinya tidak mengandung polyester, itu bisa dipakai atau bisa diambil. Nanti kita bisa coba bareng gitu ya. Nah, oke. Kali ini judulnya adalah kreasi unik kaos Shibori teknik ikat dan lipat. Jadi kita akan memulai, kalau Shibori itu kan banyak ya, tekniknya banyak sekali. Tapi kali ini kita akan memulai untuk dari yang sederhana atau yang basic dulu gitu. Karena untuk memulai sesuatu yang lebih advance, untuk menghasilkan Shibori yang lebih advance atau sulit, kita harus mulai dari yang teknik yang paling sederhana. Oke, next slide. Next slide. Nah, agenda pada malam hari ini saya mau cukup simple aja, cepet gitu ya, karena kita ada sesi prakteknya, jadi biar kita ada sesi tanya jawabnya juga lebih banyak. Yang pertama introduction, kemudian apa itu Shibori, lalu bedanya apa antara Shibori dengan tie-dye, dan Shibori on t-shirt. Jadi gimana kita membuat Shibori di kaos. Next. Next. Ya, salam kenal. Saya Rosita Feni dari Rosita Batik Shibori yang tadi sudah dipaparkan di awal ya. Kita mulai berdiri itu sejak tahun 2017. Dan dari tahun 2017, kemudian 2018 kita mulai sedikit aktif, kemudian 2019, 2020, 2021 ternyata ada pandemi, tapi di sela-sela pandemi itu justru saya punya banyak waktu untuk belajar, untuk lebih mendalami Shibori, untuk lebih banyak praktek gitu, mencoba-coba bagaimana teknik-teknik Shibori yang lain dari yang lain, atau yang bahkan yang belum pernah saya pelajari. Dari mana belajarnya? Macam-macam ya, bisa dari internet, bisa dari e-book, bisa dari YouTube gitu ya. Jadi dari manapun bisa kita pelajari. Next. Next slide. Nah, oke. Sekarang apa itu Shibori? Seperti tadi sudah dijelaskan di awal ya. Shibori itu berasal dari kata Shiboru gitu. Shiboru yang berasal dari Jepang. Jadi Shibori itu sama dengan apa sih? Sama dengan yang bisa kita sebut shape resist dyeing atau tie dye atau
Kalau di Indonesia kita taunya ikat celup ya, ikat dan celup itu sama. Jadi siboru itu arti katanya mengompres gitu. Jadi dari Jepang ya. Jadi selain di Jepang itu juga dulu di Afrika gitu, Amerika ya, mereka juga melakukan itu. Di awalnya di Jepang pun awalnya mereka dari ini ya, dari pakaian atau orang kaum miskin Jepang yang tidak bisa beli kimono gitu kan. Kimono kan apa kain yang bagus ya, yang mahal ya pada waktu itu ya. Akhirnya mereka hanya dari kain-kain itu mereka akhirnya oke mereka ikat-ikat mereka celup. Kemudian tekniknya mulai berkembang gitu. Mulai berkembang dari yang ikat-ikat pakai karet gitu, apa pakai tali gitu. Kemudian pakai perintang-perintang yang lain sampai akhirnya berkembang dengan cara nui shibori atau stitch shibori. Stitch shibori itu seperti kalau kita di batik gitu ya, kita bikin batik itu kan pakai apa canting dan malam ya. Tapi kalau di shibori, yang stitch shibori atau nui shibori itu menggunakan jarum dan benang. Jadi kita bisa gambar sesuka hati kita, bisa membentuk apa bentuk atau gambar sesuka hati kita, kemudian kita jahit, kita tarik dengan sangat kencang, lalu kita lakukan pencelupan. Dan di situ untuk apa untuk yang tidak tercelup itu akan menghasilkan motif. Oke, next. Jadi pada waktu itu di Jepang sekalipun ya, akhirnya dari teknik-teknik yang biasa dan sangat sederhana itu akhirnya berkembang menjadi shibori dan akhirnya menjadi sebuah kebudayaan di Jepang. Jadi menjadi sebuah kebudayaan, bahkan sekarang bahkan kimono-kimono pun akan dibuat dengan cara teknik shibori gitu. Sampai sampai dibuat sangat kecil-kecil ya, yang istilahnya kanoko shibori itu sangat mahal ya. Kalau pembuatan kimono yang dengan menggunakan teknik shibori. Namun di Jepang sendiri nggak semuanya tahu tuh ya, masyarakat Jepang nggak semua tahu apa itu shibori gitu. Jadi hanya tempat-tempat tertentu yang tahu, terutama di Nagoya. Jadi mereka sebuah kota yang memang di sana banyak masyarakat yang melakukan kerajinan shibori dan mereka membuatnya. Kemudian mereka membuat juga festival shibori di sana setiap pada bulan 7 ya, bulan Juli ada festival shibori dan mereka membuat kota itu penuh dengan full hiasan shibori gitu. Itu awal mulanya shibori di Jepang. Tapi shibori juga ada juga yang kita sebut tie-dye tadi itu ya. Jadi ada di Amerika, di Afrika gitu. Jadi mulainya juga dari situ, dari baju-baju bekas atau kain-kain yang mereka ikat-ikat. Lalu kalau di Indonesia kita udah kenal belum sih gitu shibori? Udah gitu ya. Di Indonesia tuh kita mengenal di berbagai daerah gitu ya. Seperti kayak pelangi ini next, tolong slide-nya di next. Seperti pelangi ya, itu cinde di Palembang. Jadi gambar yang paling kiri itu pelangi atau cinde ya. Jadi dia dari Palembang atau tritik atau jumputan. Nah, tritik atau jumputan itu yang gambarnya warna hijau, jadi ada jumputan kecil-kecil dijumput gitu ya, istilahnya dijumput, diikat gitu. Itu jumputan atau tritik. Itu banyak kita temukan di Jawa atau di Solo ya. Ini sangat terkenal juga. Dan ada juga yang namanya sasirangan. Itu di Banjarmasin seperti yang berwarna-warni ini. Sasirangan. Jadi sasirangannya bentuknya lebih 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 bervariasi dan dia juga sudah menggunakan stitch shibori. Jadi menggunakan jarum dan benang untuk cara pembuatannya. Nah, ini adalah bagian-bagian atau yang namanya pelangi, cinde, tritik, jumputan, sasirangan itu adalah sudah menjadi sebagian kecil teknik dari shibori sendiri. Nah, kalau Rosita Batik Shibori, kita mengembangkan selain teknik yang kita ikat, lipat, dan kompres, juga kita membuat stitch shibori seperti yang digambar di sebelah kanan ini. Jadi dari dress yang warna putih, baju yang warna putih, atau kain yang warna putih bersih, kita gambar, kemudian kita jahit-jahit, kita ikat, dan akhirnya kita celup. Setelah ikatannya kita lepas, akhirnya terbentuklah motif seperti itu. Next slide. Nah, kemudian penasaran kan teman-teman Subi, gimana sih caranya membuat shibori gitu kan? Teknik-teknik apa yang ada? Nah, kalau kita lihat di slide ya, saya bilang lebih dari 550 teknik ya, banyak sekali gitu. Tapi kita nggak perlu menghafal karena semua itu bahasanya dengan menggunakan bahasa Jepang gitu ya.
Tapi ada dua hal ya. Yang pertama itu adalah teknik yang ikat kompres lipat. Jadi teknik yang sederhana itu teknik yang mengikat, ya mengikat dengan karet, mengikat dengan benang, mengompres itu maksudnya dengan satu benda dari bawah dan di atas, kemudian dikompres gitu ya, kemudian diklem gitu ya. Terus juga dilipat-lipat seperti lipat harmonika, eh, lipat ke bawah, ke depan, nah, pokoknya dilipat-lipat gitu ya. Nah itu ada yang teknik namanya kanoko, miura, ada itajime, kumo, arashi, tesuji gitu. Nanti beberapa kita bisa praktek ya untuk yang teknik-teknik dasar ini. Nah kedua yaitu teknik menjahit atau stitch atau kita bilang dengan nuishibori. Ini dengan caranya yaitu dengan menjahit seperti saya buat kasih contoh ya di sini. Nah, ini adalah teknik nuishibori. Jadi saya itu bikin ikan nih. Ini kan ada ya kelihatan gambar ikan ya. Nah, gambar ikan ini saya gambar dulu, gitu ya. Kita gambar dulu. Terus nanti kita jahit nih, gitu. Kita jahit-jahit. Nah, ini kan ada gambar ikan. Terus ada juga misalnya gambar daun-daun seperti ini. Nah, ini adalah shibori. Daun-daun, kemudian ada gambar ada gambar kupu-kupu gitu ya. Ini caranya saya gambar, kemudian kita jahit, lalu kita ikat-ikat. Jadi hasilnya nanti sangat kecil. Kita punya contoh nggak ya? Yang nuishibori. Jadi hasilnya nanti sangat kecil. Jadi dari panjang kain ini kan kain selendang ya. Kain selendang ini panjangnya sekitar 2 meter. Itu bisa hanya jadinya segini. Ya, jadinya segini. Kemudian kita celup. Setelah itu baru kita buka, hasilnya seperti motif yang tadi. Oke, kita kembali ke slide. Bisa kita kembalikan ke slide. Sambil menunggu kembali ke slide, nah ini ada salah satu contoh ya di sini. Nah ini yang ada sudah diikat-ikat, sudah kita ikat-ikat. Jadi kecil seperti ini. Oke, seperti ini. Nah ini adalah teknik yang disebut dengan teknik nuishibori. Jadi teknik ini bisa kita pelajari, bisa. Semuanya bisa dipelajari. Tapi kita harus belajar mengenai shibori yang teknik dasar dulu, teknik yang ikat-ikat dan lipat-lipat. Karena itu teknik yang paling dasar dan paling basic, yang paling harus bisa dilakukan gitu sebelum kita mengarah kepada teknik yang stitch shibori. Oke, next. Nah, kemudian kita akan mulai masuk ke shibori dan kaos ya, tie-dye, shibori dan tie-dye. Apa sih bedanya shibori dan tie-dye gitu ya? Sebenarnya shibori tadi yang seperti saya bilang, saya jabarkan ya, shibori itu banyak sekali tekniknya gitu, banyak sekali tekniknya. Tapi dia juga punya teknik yang dasar tadi, lipat, ikat, kompres gitu ya. Tapi bukan berarti teknik shibori itu tidak bisa dilakukan di kaos juga gitu ya, seperti gambar cowok seperti ini ya, yang di slide itu teknik lipat, teknik ikat gitu. Jadi itu juga termasuk tie-dye juga. Lalu bedanya apa tie-dye dengan shibori? Tie-dye itu pertama dari cara mengikatnya sih hampir sama ya, cara mengikatnya hampir sama. Cuma shibori itu punya variasi yang sangat banyak gitu. Tapi kalau tie-dye itu biasanya diikat-ikat, dikompres. Nah, yang membedakan itu adalah pencelupannya. Jadi kalau tie-dye itu cenderung atau lebih kepada lebih banyak warna. Jadi lebih banyak warna. Kemudian tie-dye juga bisa dicelup, bisa juga istilahnya disemprot ya, disemprot atau dituang dengan cairan warna gitu. Jadi kita bisa meletakkan di mana letak warnanya. Jadi lebih bisa bervariasi terhadap warna, karena kita bisa dalam satu kaos atau dalam satu fabric kain gitu ya, kita bisa setelah diikat-ikat gitu ya, setelah dikompres, kita bisa teteskan atau tuangkan pewarna dimanapun yang kita mau gitu kan. Tapi kalau shibori kan tekniknya harus dicelup gitu, harus dicelup. Jadi nanti dia dicelup, kemudian dicelup di satu warna,
kemudian nanti dibongkar ikatannya, kemudian diikat lagi, kemudian dicelup di warna yang lain. Nah, bisa menghasilkan beberapa warna berbeda. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu beberapa cara atau teknik, bukan cara apa teknik ya. Nah, seperti gambar yang paling kiri sekali, itu salah satu teknik ya pembuatan kaos tie-dye gitu ya, dengan pewarnaan yang bisa warna-warni, pelangi seperti itu ya. Jadi kalau yang gambar yang kedua itu hasilnya seperti yang gambar yang ketiga. Jadi dari kaos itu kita menggunakan bisa menggunakan yang namanya garpu ini ya. Nanti kita buat, kita peluntir-peluntir gitu. Terus nanti kita buat circle seperti itu. Kemudian nanti kita karet ya, kita buat karet, kita ikat supaya rapat dan kenceng gitu ya, supaya nanti tidak lepas pada saat diberikan pewarna. Kemudian kita bisa teteskan warna itu ya, dengan seperti ya adik kecil yang membawa botol itu, kita teteskan warna. Terserah kita mau netesin warna apa aja, dan berekspresinya lebih banyak yang bisa kita lakukan. Sama halnya dengan yang yang foto yang paling kanan gitu ya, ada foto perempuan dengan kaos ya, itu kan dia warna yang digunakan hanya dua warna, yang biru dan warna pink gitu. Jadi tie dye, kalau kita tahu mendengar kata tie dye itu berarti kita langsung kepikiran yang kaos yang berwarna-warni seperti itu. Jadi selain dicelup, caranya dicelup juga diteteskan pewarna. Itu tie dye. Kemudian next. Nah, kalau ini salah satu kalau ini adalah shibori t-shirt ya. Caranya gimana? Caranya dicelup. Jadi shibori t-shirt ini dicelup, kita bisa menggunakan teknik yang macam-macam selain teknik ikat tadi. Selain teknik ikat dan kompres, kemudian teknik lipat gitu ya. Kita juga bisa menggunakan teknik stitch atau nui shibori di kaos atau di fabric. Tapi itu dicelup. Jadi pencelupannya itu biasanya sih menghasilkan warna yang seragam atau satu warna. Kalau saya gitu ya, kalau untuk pewarnaan dengan menggunakan pewarna chemical gitu ya, itu bisa saya lakukan dengan beberapa cara, beberapa warna akhirnya hasilnya. Caranya ya itu tadi, bukan dengan satu ikatan kemudian dikasih banyak pewarna gitu ya. Kalau itu kan cenderung ke arah tie-dye ya. Tapi satu ikatan itu saya cemplung ke pewarna biru gitu ya misalnya. Kemudian ikatannya itu kita keringkan, bukan keringkan, kita bilas gitu ya. Kemudian kita buka, kemudian kita buat lagi motifnya, terus kita cemplungin ke warna merah. Nah itu mungkin bisa dapat 2 atau 3 warna jadinya. 3 warnanya itu karena perpaduan misalnya merah dengan biru jadi warna ungu seperti itu ya. Nah ini adalah shibori t-shirt yang dicelup pewarna indigo. Jadi di situ ada seorang laki-laki yang mencelup dengan pewarnaan indigo. Pewarnaan indigo itu pewarnaan alam ya, pewarnaan dari daun indigo. Nah hasilnya biasanya warna-warna birunya indigo itu agak berbeda ya dibandingkan warna-warna yang biru chemical. Seperti yang di sebelahnya itu adalah kaos-kaos yang setelah dicelup beberapa kali itu baru menghasilkan warna yang lumayan agak gelap gitu. Oke, next slide. Nah, ini adalah contoh sebelumnya, slide yang sebelumnya. Yang tadi ya ada warna merah gitu ya, ada warna kuning mungkin, ada warna hijau ya, ada warna ungu. Itu biasanya pencelupan dengan menggunakan warna naphtol gitu ya. Warna naphtol itu pewarna chemical untuk kain atau fabric ya. Nah, ini motif-motifnya bisa seperti ini nih, macam-macam nih, dari ikat, dari lipat yang hanya diuel-uel kemudian kita ikat gitu ya. Kemudian yang menggunakan garpu, menggunakan karet gitu ya. Banyak sekali alat-alat perintang yang bisa kita buat gitu. Next slide. Nah, ini adalah contoh shibori t-shirt dengan menggunakan teknik stitch atau nui shibori. Jadi dari t-shirt atau kaos saya mulai gambar ya,
Ini ada gambar daun-daun gitu kan, ada gambar bunga, ada gambar kupu-kupu atau capung, ada gambar ikan. Itu saya gambar dulu, kemudian saya stitch shibori menggunakan benang dan jarum, kemudian ditarik dan dilakukan pencelupan dengan pewarna alami indigo. Ini kebetulan contohnya pewarna alami indigo, dan hasilnya setelah di pewarnaan dibuka, nah hasilnya seperti ini gitu. Oke, next. Nah, sekarang untuk membuat shibori on t-shirt itu apa sih bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan gitu. Banyak ya, di sekitar kita bisa menggunakan banyak banyak alat-alat gitu ya. Salah satu contoh ini saya siapkan beberapa ya, misalnya karet. Pasti lah ya, ini karet untuk ikat-ikat ini pasti. Tuh, kemudian ada stick ice cream. Nah, stick ice cream ini juga bisa loh dibuat jadi perintang ya. Terus ada juga kayu-kayu, lingkaran-lingkaran kayu gini yang seperti ini, lingkaran-lingkaran kayu. Ini kayu ringan ya, kayu ringan. Jadi saya potong kotak-kotak, ada beberapa ukuran, ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Kenapa saya bungkus plastik? Supaya pada saat pewarnaan dia tidak berubah warna ya. Kadang-kadang kita kan mewarnainya dengan biru, besoknya kita warnai dengan merah gitu ya. Jadi kita tidak merusak warna kayu ini. Terus bisa juga dengan apa? Dengan jepit jemuran, misalnya jepit jemuran di rumah kita nih, kan ada jepit jemuran ya. Nah, bisa dipakai jepit jemuran gitu kan. Ada juga misalnya dengan kelereng, ya bulat-bulat ini. Nah, ini juga bisa. Terus apalagi? Ini chopstick, chopstick. Stick apa? Oh, ini apa? Stick sumpit ya, bisa ya dengan sumpit. Kemudian tadi menggunakan garpu itu juga bisa. Kemudian menggunakan tali ini juga bisa ya, pengganti karet gitu ya. Kemudian menggunakan klem-klem seperti ini, itu juga bisa untuk memperkuat memperkuat kompresnya. Terus menggunakan ini akrilik ya. Jadi ini perintang. Jadi saya bikin akrilik kotak-kotak seperti ini gitu ya. Nanti dikompres kain gitu ya. Nanti ditaruh di atasnya gitu. Saya nanti kasih contoh ya. Saya bikin yang kotak-kotak, kemudian saya bikin yang segitiga seperti ini, mungkin juga ada yang lingkaran gitu ya. Nah, ini untuk mengkompres. Sebenarnya untuk mengkompres nggak harus dengan menggunakan akrilik ya, bisa menggunakan apa saja. Misalnya menggunakan apa ya, kayu gitu, balok gitu ya. Selain itu juga, selain yang saya tunjukkan tadi, banyak bisa dipakai ya buat perintang. Istilahnya buat perintang seperti apa ya, tali tambang gitu ya. Atau misalnya juga batu-batuan gitu ya, batu-batuan putih yang bentuknya tidak beraturan gitu ya. Itu juga bisa dibuat gitu. Nah, jadi alat-alatnya itu apa? Perintahnya itu apa? Apa saja yang ada di rumah. Kadang-kadang saya juga bikin pakai tutup botol. Kadang-kadang pakai peralon, gitu kan. Kadang-kadang pakai apa tuh barang-barang bekas seperti misalnya CD, lempengan CD gitu ya, yang sudah tidak terpakai gitu kan. Itu bisa saya kompres taruh atas dan bawah. Kemudian nanti dari kain yang dilipat-lipat saya taruh di atas dan di bawah, kemudian saya klem. Nah, itu juga hasilnya akan bulat-bulat seperti donat. Jadi perintang apapun bisa kita pakai gitu kan, asal kita mencoba untuk berpikir lebih kreatif. Ini kira-kira kalau saya pakai perintang seperti ini hasilnya kayak apa ya gitu. Jadi itu sesuatu yang apa ya, kalau shibori itu kadang-kadang sesuatu hal yang mengejutkan gitu ya. Hasilnya itu bisa amazing banget. Oh, bisa begini ya, bisa begitu ya gitu. Jadi menyenangkan gitu. Makanya saya bilang kalau shibori itu adalah sebuah kreativitas yang tanpa batas karena kita bisa berekspresi apapun di situ. Nah, kemudian bahan-bahannya itu apa sih yang bisa kita bisa kita celup tuh di bahan apa aja gitu ya. Banyak ya gitu. Salah satunya di kaos ya. Kaos nanti pun ada beberapa macam kaos gitu yang bisa dicelup ya. Kemudian di bahan-bahan atau di kain-kain yang warnanya putih polos dan catatan tidak mengandung polyester. Karena apa? Polyester kan plastik ya. Jadi nanti untuk daya penyerapan warna itu tidak akan maksimal.
Dan kalau yang mengandung polyester nanti pada saat pencelupan berikutnya atau pada saat pencucian gitu ya setelah kita pakai itu warnanya akan cepat melorot atau cepat luntur ya, cepat berkurang ya dari yang biru tua akhirnya menjadi biru muda gitu. Jadi jangan menggunakan kain-kain yang mengandung polyester. Lalu pakai apa? Banyak, pakai katun bisa, katun primissima, prima, polisima. Jadi kalau kereta kencana, gamelan dan sebagainya itu adalah perek gitu ya. Katun Paris, ada juga dengan menggunakan serat alam, misalnya serat alam nanas gitu ya, serat rami, serat wol, sutra, bambek, kapas ya, katun katun bambu dan sebagainya. Jadi bisa pokoknya bisa menggunakan kain yang tidak mengandung polyester yang warnanya polos atau putih gitu ya. Atau misalnya warnanya mau kuning gitu ya, tapi saya celup biru ya nggak apa-apa, nanti dasarnya jadi tetap warna kuning gitu ya. Next. Next slide. Oke. Karena sekarang kita mau menyelup di kaos ya. Saya mau memberikan sedikit informasi tentang jenis-jenis kaos ya. Jenis-jenis kaos tuh apa aja sih yang bisa kita celup gitu ya. Yang pertama itu ada katun combat. Katun combat itu memiliki sifat yang dia mudah banget menyerap keringat. Jadi nggak panas ya kalau dipakai ya. Katun combat kan ada yang 30S, 20S, 24S gitu ya. Tapi yang memang paling banyak yang dipakai itu yang 30S. Yang contohnya seperti yang ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk katun combat itu, kaos dengan katun combat itu udah oke lah ya. Maksudnya dia penyerapan warnanya juga udah bagus ya. Kalau dipegang-pegang juga udah halus gitu ya. Dia juga nyerap keringat gitu. Jadi semakin kerapatannya semakin rapat, dia semakin bagus. Kemudian ada juga yang disebut dengan katun bambu. Katun bambu itu adalah campuran 70% serat bambu dan 30% serat katun gitu. Jadi daya serapnya juga sangat bagus tuh gitu. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah katun bambu. Jadi dia lebih lemes ya, lebih lemes, lebih lembut juga gitu kan, lebih lembut juga dan lebih kalau kita celup itu eh, lebih lebih enak dipakainya gitu ya daripada yang katun combat tadi. Oke, balik ke slide. Nah, kebetulan di kami itu saat ini kita hanya ada katun combat dan katun bambu. Tapi biasanya kalau saya bikin workshop untuk kaos itu biasanya saya menggunakan katun bambu karena katun bambu itu juga sudah cukup 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 enak ya, cukup bagus juga dan memang harganya biasanya lebih murah, lebih mahal daripada katun combat. Ada juga katun modal yang terbuat dari 50% serat kayu dan 50% serat katun. Dan dia bedanya dia agak berkilau ya. Terus ada juga katun kadet yang 100% katun. Ya, jadi dia lebih mahal nih ini katun kadet ini, tapi agak jarang kalau di Indonesia. Katun supima atau superior prima itu juga agak jarang di Indonesia. Jadi dia ada berasal dari perkebunan yang ada di Amerika Serikat. Mahal kualitasnya juga dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi di Indonesia yang sering kita bisa dapatkan dan yang cukup mewakili dan cukup oke ya kualitasnya itu adalah katun combat dan katun bambu. Dan biasanya kalau misalnya saya workshop itu saya lebih memilih katun bambu. Oke, next. Nah, sekarang kita belajar tentang pewarnaan. Jadi selain tadi alat-alat yang digunakan, kemudian bahan-bahannya juga kaos maupun kain-kain, fabric gitu juga ya. Lalu yang tidak kalah penting adalah pewarna. Ya, pewarna kita bisa menggunakan pewarna chemical, juga bisa menggunakan pewarna alam. Kalau pewarna chemical bisa menggunakan pewarna naphtol seperti yang digambar ya. Di gambar yang sebelah kiri dan tengah itu pewarna naphtol dan pewarna remasol yang sebelah kiri, yang paling sebelah kanan, pewarna remasol. Jadi untuk pewarna naphtol lebih banyak variasi warnanya dibandingkan dengan pewarna remasol. Next slide. Pewarna remasol itu biasanya kita gunakan untuk teknik-teknik shibori yang kita sebut teknik lipat itajime atau seka. Itu yang paling banyak untuk pewarna naphtol. Jadi untuk pewarna remasol.
Kalau pewarna naptol nanti kita akan menggunakan pewarna naptol ya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, contoh pewarna naptol. Jadi dia ada bagian garam diazonium atau caustic soda yang kemudian dilarutkan, dan ini pewarnanya atau naptolnya. Jadi garamnya itu perbandingannya sama pewarnanya naptol itu 1:1. Dari ini kan berapa gram? 25 gram ya masing-masing. Jadi 25 gram ini untuk 1 liter air, 25 gram naptol ini untuk 1 liter air. Jadi untuk yang caustic atau garam diazonium biasanya dicampur dengan air mendidih dulu untuk bisa larut dengan baik ya. Kemudian sedikit aja kasih air mendidih supaya dia larut dengan baik. Setelah dia tercampur sempurna, larut dengan sempurna, baru kita tambahkan menjadi 1 liter air. Jadi kalau kita beli pewarna naptol itu biasanya dikasih segini nih, seperti ini gitu. Gimana belinya? Kalau saya itu belinya di Jogja ya. Kalau di Surabaya mungkin ada, tapi saya biasanya belinya di Jogja. Buat teman-teman yang mau tahu belinya di mana, nanti saya bisa kasih informasinya. Nah, ini perbandingannya antara yang garam dengan yang naptol itu 1 liter banding 1 liter. Kalau kita misalnya mau bikin berapa, mau nyelup 2 kaos atau 3 kaos ya kita butuh 2 gitu, 2 bungkus gini atau 3 bungkus. Jadi lebih di 2 liter air atau di 3 liter air lebih enak ya kita nyelupnya supaya kita mencelupnya lebih rata gitu ya, lebih kerendam semuanya dengan air. Oke, next slide. Nah, selain dengan pewarna chemical ya, yang biasa kita gunakan yaitu pewarna naptol, kita juga menggunakan pewarna alam. Ya, pewarna alamnya biasanya yang kita gunakan adalah indigo pasta atau indigo powder. Jadi indigo itu ada indigo vera tinctoria, ada juga indigo strobilanthes fuchsia gitu ya. Jadi bedanya apa? Sama-sama menghasilkan warna biru, tapi mereka berasal dari tanaman yang berbeda. Jadi kayak yang di atas itu adalah gambar yang di sebelah kanan ya, yang di atas itu adalah indigo vera strobilanthes fuchsia. Kalau yang di bawah itu adalah indigo vera tinctoria. Kalau yang di bagian atas adalah indigo strobilanthes fuchsia. Ya, jadi ini apakah di Indonesia ada? Ada banyak ya, ada beberapa perkebunan gitu ya, yang memang mereka menanam tanaman ini, kemudian membuat pewarna indigo yang dibentuk dalam bentuk pasta maupun powder. Itu ada di Temanggung ada ya, ada juga di Semarang itu juga ada ya, di Jogja juga mungkin ada ya. Nah, selain itu, selain pewarna indigo, pewarnaan di Indonesia itu pewarna alam di Indonesia banyak ya. Kalau di Shibori ya, namanya Shibori itu kan pasti selalu identik dengan biru ya, karena memang untuk Shibori pewarnaannya dengan indigo saja gitu. Tapi kalau di Indonesia pewarnaan alam bisa selain indigo, kita juga bisa dengan dengan akar mengkudu ya, Morinda citrifolia itu, kemudian dengan secang ya, dengan kulit mahoni gitu kan, bahkan dengan kulit alpukat gitu ya, daun alpukat, atau dengan daun mangga gitu ya, yang bisa menjadi warna hijau gitu ya, kulit manggis gitu ya, terus apalagi misalnya kunyit itu juga bisa, kemudian daun jati gitu ya, semua pewarnaan bisa dilakukan. Jadi bisa bisa di Indonesia kan banyak sekali ya pewarna alam gitu ya, sudah mulai banyak sekali pewarna alam. Dan di Shibori khususnya kita harus kita di Shibori tidak hanya menyediakan pewarna dengan pewarnaan indigo, tapi juga ada pewarna alam yang lain seperti coklat dari mahoni, kemudian abu-abu dari kulit alpukat gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah pewarnaan alami. Nah, selain itu apa sih yang disebut dengan mordanting? Nah, mordanting itu biasanya dilakukan di kain yang sebelum dilakukan pencelupan, gitu. Di kain sebelum melakukan pencelupan. Fungsinya apa? Fungsinya supaya menghilangkan kotoran-kotoran di kain yang warna putih, kan biasanya ada sebuk-sebuk gitu ya, tepung-tepung gitu ya di kain ya, terus supaya pori-pori kainnya juga terbuka gitu, sehingga penyerapannya pewarna itu bisa sangat maksimal gitu ya.
Nah, kemudian tahapan-tahapan selain modanting yang dilakukan sebelum proses pencelupan atau sebelum pelaku melakukan penggambaran atau lipat ikat itu gitu ya. Itu setelah kita ikat dan lipat itu ada proses yang namanya fiksasi gitu. Fiksasi itu apa? Fiksasi itu bagaimana caranya supaya apa warna yang sudah kita celup tadi itu nggak cepet hilang, nggak cepet luntur gitu, nggak cepet akhirnya kalau misalnya kita pakai berkali-kali akhirnya warnanya kok nggak ini lagi ya, nggak biru lagi ya gitu misalnya, kok warnanya nggak coklat lagi ya gitu, apa karena kena matahari gitu, apa karena kena mesin cuci dan sebagainya. Sebenarnya sih enggak ya, tapi karena pada saat proses pembuatannya gitu ya, eh, apakah sudah difiksasi dengan baik gitu. Artinya diikat. Jadi artinya apa pewarnaan itu sudah diikat gitu. Jadi tidak akan banyak luntur gitu ya. Nah, proses mengunci warna supaya tidak mudah pudar ya, seperti itu ya. Jadi bisa dilakukan dengan apa gitu. Dengan pertama dengan dicelup setelah dilakukan pencelupan dengan pewarna, kemudian di bagian atau sesi terakhir bisa dengan dicelup dengan air tawas ya, dengan air kapur, tunjung, cuka itu bisa gitu. Kalau dengan air tawas biasanya warna yang dihasilkan akan sedikit lebih mudah dari warna yang tadi kita hasilkan yang sebelum difiksasi. Kalau dengan kapur biasanya warnanya tetap ya. Kalau misalnya birunya seperti itu ya tetap biru seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau fiksasi dengan tunjung biasanya warnanya menjadi lebih tua lagi gitu ya. Kalau cuka itu biasanya saya kalau misalnya pakai pewarna naptol gitu ya atau remasol, pakai pewarna naptol ya terutama ya, pakai warna chemical itu saya fiksasinya menggunakan cuka. Lalu yang menjadi sering pertanyaan itu adalah gini, gimana sih perawatan kain shibori gitu ya? Sama halnya dengan gimana sih perawatan kain batik gitu ya? Simple kok, sama aja, sederhana gitu seperti pada umumnya gitu ya. Yang pertama, tapi nggak perlu harus susah ya, kira-kira harus dicuci pakai lerak lah dan sebagainya, nggak usah gitu ya. Cukup simpel aja, kalau misalnya memang kita mencuci, ya dicucinya nggak usah dikucek sampai sampai banget banget kuceknya gitu ya. Kemudian pakai mesin cuci bisa, bisa, boleh gitu ya. Kemudian cara penjemurannya juga jangan terlalu dijemur di panas matahari langsung ya, karena bagaimanapun juga bukan hanya kain cibori, kain batik atau baju-baju kita yang lain, kalau kita jemur di langsung kena panas matahari, akhirnya warnanya juga akan memudar gitu ya. Oke, next. Nah, ini nanti kita mulai praktek ya pembuatan kaos shibori. Kita masih punya waktu sedikit ya, 10 menit. Tapi gini, saya sudah coba mengikat-ikat gitu karena hari ini kita nggak bisa celup ya, karena waktunya tidak memungkinkan. Tapi saya sudah punya contoh-contoh yang sudah jadi. Jadi nanti ikatannya begini, nanti kira-kira kurang lebih jadinya seperti ini, seperti itu ya. Oke, next dulu sebelum kita praktek kita akan akhiri dulu. Nah, di sini jadi kita juga mulai membuat workshop shibori ya, kaos shibori. Jadi seperti yang kita lakukan tempo hari ya di cafe shibori di cafe Verte ya gitu. Jadi kita ada pameran, kemudian kita ada workshop shibori itu dari shibori yang dasar gitu. Jadi kita juga akan melakukan workshop shibori nanti pada tanggal 29 ya. Tanggal 19 sampai 26 Februari gitu ya di Demier Cafe. Jadi kita akan pajang atau kita akan pamerkan produk-produk shibori Rosita Batik Shibori di sana selama 1 minggu. Kemudian di Sabtu dan hari Minggu kita akan ada workshop shibori di kaos. Jadi buat sahabat Subi yang sangat tertarik, yang terutama yang di Surabaya ya, yang sangat tertarik pengen ikut gimana sih caranya praktek gitu. Kira-kira kalau mau buat kayak gini ntar hasilnya kayak gimana ya, yang sangat penasaran gitu ya dengan hasil ikat-ikatan shibori, hasil nanti bagaimana, boleh deh kita yuk bergabung di workshop shibori. Oke, next. Nah, ini adalah contoh hasil karya peserta workshop shibori yang kemarin di Verte Cafe ya, di bulan Desember 2022. Jadi hasilnya seperti yang teman Subi lihat.
itu mereka sendiri sangat surprise ya gitu. Oh kalau kayak gini, wow hasilnya seperti ini ya gitu. Jadi mereka sendiri apa ya exciting ya, karena mereka melakukan sendiri, mereka praktek sendiri, mereka saya kasih semua peralatan dan mereka mereka membuat sendiri dan akhirnya hasilnya mereka oh seperti ini ya gitu. Jadi surprise banget ya buat mereka. Jadi apa ini sesuatu yang menyenangkan ya. Kita juga bisa praktek di rumah dengan memanfaatkan baju-baju kita yang bekas gitu ya, baju-baju kita yang mungkin yang baju-baju putih gitu yang udah lama, yang kadang-kadang kalau sudah lama dipakai itu jadi warnanya nggak putih lagi ya, jadi warnanya jadi kuning gitu ya. Nah itu jangan buru-buru dibuang gitu ya, baju maupun kaos ya jangan buru-buru dibuang, tapi kita coba kita iket-iket apa munculkan ide dan kreativitas kita, kemudian kita celup, akhirnya jadi kaos yang baru atau jadi baju yang baru, gitu ya. Oke, next. Nah, ini nanti adalah kita bisa biasanya kalau ada workshop itu selalu ada giveaway, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita kembalikan ke next ke slide sebelumnya yang ada contoh kaos. Yang ada gambar-gambar kaos di slide yang 2 dari sebelum ini. Yes. Nah, ya di sini. Nah, saya mau menunjukkan beberapa contoh kaos yang sudah kita buat ya, dan nanti bagaimana cara membuatnya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini adalah kaos. Sorry. Ini adalah kaos yang kita buat. Nah, ya udah oke, lebih besar ya layarnya. Nah, ini adalah kaos yang kita buat menggunakan apa? Menggunakan dikompres dengan segitiga mika tadi dan dengan ini apa? Bukan chopstick apa? Stick ice cream. Dengan stick ice cream. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah, ini kaos kita lipat-lipat harmonika ya. Kita lipat-lipat harmonika seperti ini. Jadi kaos polos ini kita lipat-lipat seperti harmonika. Harmonika itu lipat ke depan, ya, kemudian lipat ke belakang, lipat ke depan, lipat ke belakang. Jadi seperti lipat harmonika ya. Seperti kalau kita bikin apa ya, bikin kipas gitu ya. Kita bikin kipas dari kertas itu, jadi lipat-lipatnya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Lalu kita beri rintangan. Rintangan tadi kita beri ini. Jadi mika yang tadi, yang segitiga itu kita kasih mika. Kemudian di bagian bawahnya juga kita kasih mika lagi. Di bagian sisi sebelah depan dengan di bagian sisi sebelah belakang. Jadi gini ya, bagian sisi depan dan belakang. Kemudian kita akan tahan dengan ini apa? Klem. Jadi klemnya ini lumayan kuat ya, sehingga dia bisa menahan pada saat dicelup. Jadi tidak akan jatuh-jatuh, tidak akan bergeser-geser. Nah, seperti ini. Jadi segitiga yang satu di sini bolak-balik ya, dengan posisi yang sama. Kemudian di bawahnya juga. Dan saya beri ini stick ice cream. Jadi kita pasang stick ice creamnya di sisi depan dan sisi bawah. Kemudian untuk memberi penahannya harus sangat kuat ya. Biasanya kita gunakan karet. Ini. Nah, yang kenceng ya. Ini intinya kalau kita mengompres gini harus yang sangat erat kita ini ya. Oke, seperti ini hasil akhirnya jadilah seperti ini. Setelah kita celup, akhirnya jadi seperti ini setelah dibuka. Ya, ada lagi yang mana yang ini? Oke, ada lagi yang seperti ini. Nah, ini ya. Ini cara bikinnya gimana? Cara bikinnya seperti ini. Nah, ini sama ya, kita lipat harmonika, kemudian kita ikat di sini.
terserah kita mau ikutnya gimana, mau lurus, mau miring ke sini, mau miring ke sana gitu ya. Setelah itu nanti kita setelah dicelup nanti kita buka. Ini sebenarnya sudah dicelup ya, cuman terus supaya saya memberikan contoh, saya ikat lagi. Tapi nanti hasil celupannya akan seperti ini. Nah, ini setelah kita buka, hasilnya akan seperti ini. Ya, ini salah satu contoh lagi. Terus yang lain seperti ini. Sorry, ini udah ya. Yang seperti ini. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya tinggal diikat-ikat aja di bagian bawah. Nah, ini kaos ya. Kaos kita rapatkan begini. Kemudian kita ikat. Ikat di bagian sini, bagian sini, bagian sini. Sampai terserah kita mau ikat sampai mana. Nah, nanti ini hasilnya seperti ini. Kadang-kadang saya mau ikat yang di sebelah atas gitu, nggak apa-apa. Atau kadang saya mau ikatnya yang sebelah lengan, nggak apa-apa. Hasilnya seperti ini. Di lengan ini saya ikat, di bagian bawah juga saya ikat. Terus mungkin saya mau ikat-ikatnya di bagian tengah, bisa juga. Hasilnya setengah lagi. Oh ini, yang seperti ini. Nah, hasilnya di bagian tengah, gitu ya. Jadi kita bisa berekspresi dengan cara apapun. Misalnya ada lagi seperti ini. Nah, ini gimana caranya bikin? Caranya bikin seperti ini. Nah, jadi kita jemput ya, kita jemput gitu ya. Kita jemput di suatu tempat, tidak perlu harus di tengah. Kita mau mulai di sini, jemputnya juga nggak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa. Kebetulan saya jemputnya di bagian bawah sini ya. Kita jemput, kita atur-atur, kemudian kita karetin aja sini. Mau karetnya berapa banyak? Mau 10 boleh gitu ya. Asal cukup kaosnya ya. Nah, nanti hasilnya adalah lingkaran-lingkaran seperti tadi. Apalagi? Dan contohnya yang lain seperti ini misalnya. Dari yang kotak-kotak tadi. Nah, ini juga bisa. Ini dibuat dari kotak-kotak mika yang dikompres dengan sumpit ya, dengan sumpit seperti ini. Nah, ini dari kotak-kotak mika ini. Kemudian saya jepit ya, depan dan belakang. Kemudian ini dengan menggunakan sumpit. Itu bisa dilakukan berulang kali sampai semua kecelup. Setelah semua selesai, lalu gimana caranya menyelup? Caranya ini harus dibasahin dulu. Jadi semua kain-kain ini atau kaos-kaos ini harus dibasahin dengan baju apa dengan air biasa dibasahin dulu, kemudian baru nanti dicelup ke pewarnaan. Nah, saya rasa sih seperti itu. Sebenarnya banyak yang bisa kita praktekkan. Banyak sekali contoh-contoh yang sudah ada. Coba ambil ini yang kotak-kotak itu. Nah, seperti ini contohnya ya, atau yang seperti dengan menggunakan itu bukan ini, dengan menggunakan ini, nah itu, nah ini ya, atau yang spiral-spiral bisa juga. Jadi banyak sekali dan itu tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Nah, dari saya kayaknya cukup sekian ya, sudah lebih dari yang saya rencanakan. Masih ada tersisa beberapa menit lagi untuk jika ada yang mau bertanya, sahabat Subi silahkan bertanya. Terima kasih untuk sudah mau sabar menunggu dan mendengarkan pemaparan tentang shibori dan kaos shibori dan bagaimana cara pembuatannya. Saya kembalikan kepada Kak Subi, silakan. Oke, wah keren banget nih ya penjabarannya ini detail banget nih Neng Rosita, keren banget sih. Sampai Sampai nggak ada jeda ya? Kecepatan nggak sih? Oh, iya saya takut sih. waktunya Uh, mepet. ini yang tadi agak apa yang nggak disertakan itu di teknik yang pas pencelupannya ya Neng ya? Iya Pencelupannya betul, betul, oh gitu betul. ya. Sebenarnya saya udah siapin ya Uh, tempat-tempat untuk mencelupnya, gimana caranya teknik mencelupnya gitu kan dari yang larutan kaustik dulu, kemudian kita peres, terus nanti masukkan ke pewarna, kemudian baru dibilas gitu ya. Cuman kayaknya waktunya kurang kurang panjang ya. Jadi saya melihat dari yang sudah jadi, kemudian dari yang kaos yang udah jadi itu gimana cara buatnya gitu. Jadi nggak sampai pewarnaan.
Oke, ini juga luar biasa banget ya. Mungkin kalau dari Sobat Subi mungkin ada yang, apa, kurang jelas ya, itu, besok kita masih ada satu sesi lagi ya. Jadi teman-teman juga jangan khawatir, kita masih ada satu sesi lagi besok. Kalau dari cara pembuatannya sendiri, Neng Rosita, itu Mhm. biasanya itu memerlukan waktu berapa lama sih untuk satu kaosnya itu? Wah, itu cepet banget ya, gitu. Cepet banget. Kita yang penting ada kaosnya, kita langsung punya ide. Yang lama itu kan idenya, ya kan? Kita mau buat pakai apa sih? Mau buat pakai perintang apa nih, gitu kan? Mikirnya yang lama ini dibuat kayak gimana ya? Ini buat bagusnya kayak gimana? Tapi begitu kita sudah menemukan konsep, oh saya mau pakai, misalnya saya mau pakai ini ya Pak, stick ice cream gitu ya. Ya udah kita lipat-lipat, kita langsung buat. Gitu begitu kita buat, selesai kita siapkan pewarnaan, kita celup. Jadi cepet banget kalau pewarnaan apalagi dengan menggunakan pewarna chemical ya, pewarna naphtol cepet. Jadi kita hanya memprepare apa ya sedikit air panas gitu ya, kemudian dicelupkan ke larutan postik, kemudian kita siapkan air ya 1 liter 1 liter gitu. Sudah dari situ kita akan mencelup mencelup. Jadi prosesnya cuma sedikit sebentar banget ya, hanya mungkin bisa 10 menit sudah selesai gitu loh. 10 menit Oh, selesai, kemudian kita bisa bilas, kemudian kita bisa jemur. Tapi itu kalau menggunakan pewarna naphtol atau pewarna chemical. Tapi kalau menggunakan pewarna alam yang agak lama karena itu harus dicelup berkali-kali, bisa 5 kali, 6 kali, 8 kali, tergantung dari tingkat apa ketebalan atau ke tingkat pewarnaannya ya, mau warnanya gelap, gelap banget atau mau yang warnanya light gitu ya, yang muda gitu, itu tergantung dari berapa kali kita nyelup. Kalau pewarna alami seperti itu. Tuh. oke. Ya, oke, dan ternyata ini waktunya tinggal beberapa menit lagi ya, dan sebelum berakhir, buat teman-teman Sobat Subi semuanya di sini yang sudah join, yang sudah bergabung, kami ucapkan makasih banyak sudah join ya webinar kita malam ini, dan ini luar biasa banget materinya, bermanfaat banget. Buat teman-teman yang punya, alat dan bahan tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Neng Rosita, boleh banget nanti coba-coba di rumah ya dari ilmu yang sudah didapatkan malam ini. Dan terima kasih banyak juga buat Neng Rosita, buat apa, ilmunya malam hari ini luar biasa banget, penjabarannya keren banget ya. Dan kita masih ada satu sesi lagi besok buat teman-teman ya, jangan sampai dilewatkan juga. Terus jangan lupa Oke, tadi terima ada kasih. pameran Shibori juga ya, Neng, ya? Iya, Ada pameran Shibori juga dan workshop Shibori di Damier Cafe, Jalan Jambi, Surabaya tanggal 19 sampai 26 pamerannya ya, workshopnya iya, tanggal 25 dan 26 Februari khusus buat iya. warga Surabaya ya. Iya, nanti Atau untuk mungkin langsung keterangan di lengkapnya bisa dilihat di Instagram kami ya Rosita Batik Siborong. heeh. Oke, siap. Mantap banget ya. Dan buat sobat Subi semuanya, jangan lupa buat terus ikutin kita, buat kunjungin kita juga ya di marketplace kita, baik itu yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD ID, Kareso, atau juga Shopify ya. Jangan lupa buat di-follow, jangan lupa buat disaksikan terus, dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh, silakan sekali, tinggal kunjung aja di www.sebiantik.shop ya. Dan akhirnya Oke, sampailah kita di penghujung acara malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Neng Rosita dan buat teman-teman sama-sama. semuanya. Kita ketemu lagi besok ya teman-teman ya di Oke. apa, telebinar jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Terima kasih. Saya dan Terima Cantik kasih bersama. semuanya. Terima kasih sahabat Subi. Selamat malam.